Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika pada upaya-upaya pembinaan bahasa yang ada pada ragam jurnalistik. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering menonton video pada channel saya sudah tahu bahwa saya adalah Arza Ali Rahmat dengan NIM 211142029, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi ini sangat penting karena ini adalah materi pokok pada pembahasan kali ini. Materi tersebut adalah tentang apa itu pembinaan bahasa. Nah, pada pembahasan pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua pengertian pembinaan bahasa dari dua sumber, dan kemudian saya akan menyimpulkan pembinaan bahasa pengertiannya secara singkat. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian pembinaan bahasa dari BPPB yang menjelaskan bahwa pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakai bahasa. Upaya ini mencakup yang pertama, peningkatan sikap berbahasa, yang kedua, pengetahuan berbahasa, dan yang ketiga, keterampilan berbahasa. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari Balawa dalam Tarigan 2019, bahwa pembinaan bahasa adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga pengajaran bahasa asing, supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Nah, kemudian dari dua pengertian ini bisa kita simpulkan secara singkat bahwa pembinaan bahasa adalah upaya atau cara untuk meningkatkan mutu dan kualitas pemakai bahasa pada suatu negara. Nah, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia dan di negara Indonesia. Nah, hal ini dilakukan untuk apa sih? Hal ini dilakukan supaya suatu bahasa dapat memenuhi fungsinya secara optimal, yaitu fungsi komunikasi, fungsi persatuan, dan sebagainya. Nah, kemudian materi yang kedua ini adalah tentang tujuan pembinaan bahasa. Tujuan pembinaan bahasa ini apa sih? Pembinaan bahasa ini memiliki 3 tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Nah, kemudian materi yang kedua tadi kan materi pertama, kemudian ini adalah materi yang kedua, yang benar-benar kedua. Nah, materi yang kedua ini tentang apa itu ragam jurnalistik. Tadi kan di judul ada upaya dalam ragam jurnalistik bla bla bla. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ragam jurnalistik dan bagaimana hubungannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, yang pertama, ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam ranah jurnalistik. Nah, ragam bahasa ini memiliki variasi yang sedikit berbeda dengan ragam bahasa Indonesia lain. Nah, kemudian ragam jurnalistik ini memiliki pengertian secara khusus yang disampaikan di sini disampaikan oleh Kurniawan dalam Moni tahun 2020. Nah, Kurniawan dalam Moni 2020 menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik adalah atau bahasa ragam jurnalistik adalah bahasa yang digunakan jurnalis dalam menuliskan teks jurnalistik seperti surat kabar atau koran, majalah, tabloid, buletin, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bahasa-bahasa Indonesia yang ada di koran, ada di berita, ada di tabloid, buletin, surat kabar, dan sebagainya adalah bahasa Indonesia dalam ragam jurnalistik. Jadi bukan bahasa Indonesia formal atau bahasa Indonesia yang biasa kita pakai dalam pembicaraan seperti ini, tapi merupakan bahasa Indonesia ragam khusus, yaitu ragam jurnalistik. Nah, kenapa sih ragam jurnalistik ini ada? Dan mungkin ragam jurnalistik ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan ragam-ragam yang lain, terkhususnya ragam bahasa Indonesia formal. Nah, ciri-ciri ragam jurnalistik ini ada beberapa, yaitu yang pertama, komunikatif, yang kedua, spesifik, yang ketiga, hemat kata, yang keempat, jelas makna, dan yang terakhir, tidak mubazir atau tidak klise. Nah, maksudnya itu adalah komunikatif berarti ya harus bisa bahasa jurnalistik ini harus bisa mengkomunikasikan apa yang ingin dimaksud dan supaya pembaca ini bisa jelas menangkap apa yang dimaksud. Kemudian harus spesifik. Kemudian katanya juga harus hemat jadi tidak boleh bertele-tele atau terlalu panjang. Kemudian jelas makna alias maknanya itu jelas jadi tidak ambigu dan tidak menimbulkan dua persepsi dalam satu kata atau kalimat atau berita dan sebagainya. Kemudian tidak mubazir dan tidak klise. Jadi bahasanya harus ya seperti yang itu harus jelas, harus hemat, kemudian tidak klise dalam artian menggunakan bahasa yang pada saat itu dimengerti oleh semua orang dan semua orang bisa mengerti dan bukan bahasa yang lama-lama bahasa zaman dulu itu bukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah problematika yang dihadapi pada pembinaan bahasa pada ragam jurnalistik. Lainnya adalah materi yang juga sangat inti sebenarnya. Kita akan membahas tentang apa sih problematika yang ada pada pembinaan bahasa pada ragam jurnalistik ini. Nah, pertama ada beberapa problematika yang ada. Yang pertama, penyimpangan ejaan dan tanda baca. Yang kedua, penyimpangan morfologis, kemudian adanya pemborosan kata, kemudian kekurangan unsur pada kalimat, mungkin tidak ada subjek, predikat, objek, dan sebagainya, kemudian kesalahan pemenggalan,
kemudian penyimpangan semantik yang maknanya itu ambigu dan sebagainya, penyimpangan aspek kewacanaan, secara struktur wacana katakannya tidak benar, dan kemudian tidak menggunakan bahasa baku, malah menggunakan bahasa gaul yang terlalu jauh dari bahasa formal seperti itu. Nah, kemudian kita akan menganalisis beberapa beberapa teks-teks atau mungkin beberapa berita jurnalistik yang ada di internet. Kemudian kita akan analisis ini salahnya di mana sih? Kenapa harus kita analisis? Karena dari sini kita akan tahu secara nyata bahwa ternyata banyak sekali ragam jurnalistik atau banyak sekali produk-produk jurnalistik yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada dan tidak sesuai dengan ragam-ragam jurnalistik yang ada. Banyak sebenarnya ini sangat banyak di Indonesia, masih sangat lumrah, dan mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan hal yang terjadi, seperti mungkin deadline yang sangat padat, kemudian adanya keterburuan, kemudian atau editor, kan biasanya di berita itu ada editornya, editor yang tidak teliti dan sebagainya. Ada sangat banyak faktor yang membuat hal ini bisa terjadi, dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah mungkin jika membuat kesalahan kita harus mengerti diri dan sebagainya. Jadi jangan menyalahkan, kita hanya harus memperbaiki apa yang sudah ada. Oke, langsung saja kita masuk ke analisisnya. Nah, di sini terlihat pada berita berjudul kunjungan wisatawan ke Bali 40.000 per hari, pelabuhan selalu padat. Wow, ini lumayan 40.000 per hari ya. Nah, di sini ini mungkin nanti bahkan banyak topik tentang Hari Raya Idul Fitri, karena saat saya membuat PPD ini itu masih heboh-hebohnya tentang Hari Raya Idul Fitri. Nah, di line pertama sini ada liburan panjang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2022. Ini tidak sesuai dengan KBBI atau PUB yang ada, tidak sesuai dengan KBBI karena Hari Raya Idul Fitri. Ini salah. Idul Fitri itu artinya sendiri adalah sudah hari raya. Jadi untuk penulisan Idul Fitri ini tidak harus menggunakan hari raya. Jadi langsung saja pada Idul Fitri 2022. Tidak harus menggunakan hari raya atau hari Idul Fitri. Jadi langsung saja Idul Fitri 2022 seperti itu. Nah, itu kesalahannya sudah saya garis bawahi hitam, sudah kelihatan ya. Dan kita analisis juga itu kesalahannya di situ. Kemudian yang kedua, pada berita berjudul merasakan Islam Nusantara saat Idul Fitri di Jerman. Nah, lihat di sini ada beberapa kesalahan, di judul ada, di potongan beritanya juga ada. Yang pertama di Idul Fitri, di judul ini. Idul Fitri itu harusnya ditulis tidak terpisah seperti ini, ditulis secara sambung, langsung disambung. Idul Fitri tidak menggunakan spasi seperti ini. Kemudian Lebaran Idul Fitri. Nah, ini juga Idul Fitri yang pertama harusnya disambung, dan yang kedua tidak dosa menggunakan Lebaran karena Idul Fitri sendiri juga sudah memiliki makna Lebaran. Ini yang lainnya juga seperti itu, Lebaran Idul Fitri, kemudian Idul Fitrinya dipisah, harusnya disambung. Nah, kemudian berita yang selanjutnya ada berita berjudul Jalan Lintas Sumatera, Stabat, Langkat, Aceh sampai Medan macet panjang. Kebiasaannya kalau libur panjang seperti libur Lebaran itu ya pasti macet. Oke, di sini kita bisa baca arus lalu lintas kendaraan di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, tepatnya di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, macet pada hari kedua Lebaran Idul Fitri, Selasa 35. Nah, di sini ini sudah benar Idul Fitrinya, sudah disambung seperti itu. Nah, mungkin yang salah sini adalah Lebarannya. Sebenarnya tidak usah menggunakan Lebaran juga, sebenarnya di berita tadi sudah menggunakan Lebaran, itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi itu masuk ke dalam pemborosan kata karena Idul Fitri sendiri juga sebenarnya sudah maknanya itu sudah ada Lebaran. Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri dalam penyebutan di bahasa kan bisa disebut Lebaran. Jadi sebenarnya tidak usah pakai Lebaran, langsung saja Idul Fitri itu bisa, karena ini termasuk pemborosan kata yang nanti tidak sesuai ciri-ciri ragam jurnalistik yang harusnya itu hemat kata. Nah, di sini kan tidak hemat kata karena menggunakan Lebaran. Misalkan Idul Fitri saja sudah bisa. Nah, oke. Itu tadi ada 3 berita yang sudah kita analisis kesalahannya di mana, harusnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, kemudian apa sih kesimpulan dari semua yang sudah saya katakan ini semua? Mungkin kalau kata teman-teman semua ocehan saya selama ini, kesimpulannya apa sih? Oke, maka bisa kita simpulkan secara singkat saja bahwa jika problematika yang ada itu tidak ditangani, maka upaya pembinaan mutu bahasa di Indonesia itu tidak akan berjalan lancar. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ragam jurnalistik dan media massa merupakan salah satu ranah yang paling sering dikonsumsi dan paling dekat dengan masyarakat. Nah, jika masyarakat terus membaca dan menyimak ragam jurnalistik yang tidak sesuai dengan kaidah, maka upaya pembinaan bahasa tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi kalau misalnya kita selalu melihat berita atau penulisan ragam jurnalistik yang salah, seperti tadi yang sudah kita lihat ya, kita selalu membaca yang salah, kita selalu melihat yang salah atau mendengar yang salah, maka otak kita juga akan secara tidak sadar akan mengikuti yang salah-salah itu. Jadi kita hanya tahu ini seperti ini, tapi kita tidak tahu bahwa itu salah.
dan kita akan malah bukannya mengoreksinya, malah akan mengikuti sesuatu yang salah tersebut. Nah, maka jika hal itu terus dilakukan dan terus berlanjut sampai seterusnya, maka ya upaya pembinaan bahasa tidak akan terjadi, tidak akan maksimal. Bukannya bahasa semakin baik, malah bahasa akan menjadi semakin buruk. Dan bahasa Indonesia bukannya semakin menjadi bahasa yang disenangi warga masyarakatnya, malah akan ya mungkin bisa ditinggalkan suatu saat nanti. Nah itu sangat buruk. Oke, biasa animasi, saya nggak mau nonton semua ini ya. Dan ini cuma PPT doang. Oke, langsung saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya dan tadi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika ingin melihat saya, bisa masuk ke laman Instagram saya atau mungkin bisa hubungi saya di email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.